Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Handayani dengan NIM 200601115 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Untuk pertemuan yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang teori klasik dan teori Marxis tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Teori klasik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan pasar bebas. Adanya persaingan sempurna, pasar yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu pemupukan modal. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung. Kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan hidup minimalnya. Yang ketiga yaitu keuntungan. Rangsangan bagi investasi, semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Yang keempat yaitu keuntungan, cenderung menurun, naiknya upah sebagai akibat persaingan antar kaum kapitalis. Yang kelima yaitu keadaan stasioner, keuntungan mulai menurun. Proses ini dapat berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Untuk ilustrasi dari gambar teori klasik bisa dilihat gambarnya seperti ini. Untuk waktu yang digambarkan dengan sumbu horizontal dan tingkat pemupukan modal dk per dt dengan sumbu vertikal. Perekonomiannya tumbuh dari K ke S selama perjalanan waktu T. Sesudah T, perekonomian mencapai keadaan stasioner yang dihubungkan dengan titik S di mana pertumbuhan lebih jauh tidak mungkin terjadi karena upah naik begitu tinggi sehingga keuntungan menjadi nol dan pemupukan modal berhenti. Penilaian kritis. Tidak semua teori itu semuanya positif, pasti ada negatifnya. Inilah penilaian dari teori klasik. Yang pertama, mengabaikan kelas menengah. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Dan yang keenam, yang terakhir, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Selanjutnya, teori Marxis. Marx meramalkan keruntuhan kapitalis secara tak terelakkan, dan atas dasar ramalan inilah komunisme mendirikan bangunan besarnya. Isi dari teori Marxis bisa dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang penafsiran sejarah secara materialistik. Pertentangan antara cara produk dengan hubungan produk. Cara produksi menunjukkan pada perjanjian produksi tertentu dalam masyarakat yang menentukan keseluruhan cara hidup sosial, politik, dan keagamaan. Hubungan produksi berhubungan dengan struktur kelas masyarakat yang ditandai dengan secara khas oleh komponen berikut. 1. Organisasi buruh dalam bentuk pembagian kerja dan kerjasama, keterampilan kerja, dan status buruh dalam konteks sosial yang berhubungan dengan tingkat kebebasan atau perbudakan. Yang kedua, lingkungan geografis dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber dan bahan. Yang ketiga, proses dan sarana teknik dan keadaan ilmu pengetahuan pada umumnya. Struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Isi teori selanjutnya yaitu nilai lebih. Kapitalis
menurut Marx, terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga kerja dan para kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Jika seorang buruh bekerja sehari 10 jam, tetapi ia memerlukan 6 jam untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhannya, ia akan digaji sama dengan 6 jam tenaga. Perbedaan senilai 4 jam tenaga itu masuk ke kantung kapitalis dalam bentuk keuntungan sewa dan bunga. Isi dari teori Marx selanjutnya itu akumulasi modal. Tenaga semata-mata hanya memperbesar keuntungan kapitalis, yaitu untuk meningkatkan nilai lebih guna memperbesar keuntungan. Memaksimalkan keuntungan memerlukan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan memperpanjang jam kerja. Yang kedua dengan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh. Yang ketiga dengan meningkatkan tenaga, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga. Peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan kapitalis yang paling mungkin, karena dua cara lainnya yaitu memperpanjang jam kerja dan pengurangan upah memiliki berbagai keterbatasan. Isi teorinya selanjutnya yaitu krisis kapitalis. Para kapitalis menaikkan dengan tingkat eksploitasi dengan jalan mengurangi upah, memperpanjang hari kerja, dengan meningkatkan kecepatan dan sebagaimananya. Sebab utama segala krisis ekonomi adalah kemiskinan dan keterbatasan daya beli orang banyak. Krisis ekonomi berupa melimpahnya hasil produksi barang, sulitnya menemukan pasar, jatuhnya harga, dan turunnya produksi secara tajam. Selama krisis, pengangguran meningkat secara tajam, upah buruh dipotong terus-menerus, fasilitas kredit hancur, dan buruh kecil menjadi binasa. Kehancuran kapitalis tiba. Sosialisme menggantikan kapitalis. Penilaian kritis. Teori Marx memiliki pandangan yang tidak selalu positif, pasti ada negatifnya. Inilah pandangan tentang penilaian kritis dari teori Marx. Yang pertama yaitu nilai lebih tidak realistis. Yang kedua, Marx nabi palsu atau Marx ternyata seorang peramal palsu. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Yang keempat, kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar. Yang kelima, Marx tidak memahami fleksibel kapitalisme. Yang keenam, teori siklus Marx adalah salah. Teori Marx dan negara terbelakang. Teori Marx tidak bisa diterapkan secara langsung di negara berkembang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpendudukan sangat padat. Itulah penjelasan saya tentang materi pertemuan kelima, yaitu teori klasik dan teori Marxis tentang pembangunan ekonomi. Maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.